Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrina dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Manajemen Humas, kali ini saya akan menjelaskan tentang public external dalam public relation. Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi atau pertukaran pesan atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antar lembaga, antar pihak, antar perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi. Publik eksternal pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan. Bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadikan publik eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu mereka orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan maupun yang diharapkan atau diprediksi atau diduga ada kaitan dengan lembaga, tempat bekerja atau perusahaan yang diorganisasi sedemikian rupa. Menurut Suhadang, publik eksternal dari perusahaan atau organisasi itu banyak, minimal terdiri dari 5, yaitu yang pertama, komunikasi publik, customer publik, yang ketiga, konsumen publik, yang keempat, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan usaha dengan perusahaan itu, yang kelima, general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaga. Berikut siapa saja yang bisa dijadikan atau yang dianggap sebagai publik eksternal. Yang pertama yaitu hubungan dengan pihak pers atau pers relation. Yang kedua, government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah. Yang ketiga, community atau hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana organisasi atau lembaga kita berada. Yang keempat yaitu supplier relationship atau hubungan dengan para rekanan atau pemasok dari barang yang akan dihasilkan. Yang kelima yaitu customer relation atau hubungan dengan para pelanggan, pengguna jasa atau produk yang menjadi target market dari usaha kita. Yang keenam yaitu consumer relation, yaitu hubungan dengan para konsumen. Yang ketujuh education relation, hubungan dengan bidang-bidang pendidikan. Yang terakhir adalah hubungan dengan masyarakat umum atau general relation, karena disadari atau tidak mereka akan memberikan dampak positif atau sebaliknya buat lembaga. Untuk hari ini kita coba bahas beberapa yang dianggap penting yang berhubungan dengan media atau pers relation. Yang pertama yaitu hubungan dengan pers atau media. Pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan, disiapkan, didesain, harus ada strategi khusus. Bagaimana membangun, menjaga, memperbaiki hubungan dengan pers atau media. Karena mereka mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi yang menyangkut pemberitaan baik ataupun negatif ataupun berita-berita positif. Dari dunia jurnalis atau bagi seorang wartawan sebagai ujung tombaknya lembaga atau dari sisi media, berita buruk atau berita negatif tentang sesuatu termasuk perusahaan dan produk yang dihasilkan itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Ini ada kaitannya kenapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Bukan berarti berita-berita yang buruk bisa dibikin positif atau sebaliknya. Setidaknya kalau kita punya hubungan yang baik dengan lembaga pers, tentu biasanya mereka akan lebih cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita. Hubungan dengan pihak media atau pers relation terbagi dalam dua konteks, yaitu hubungan kontak formal dan hubungan melalui kontak informal. Kalau lembaga ke lembaga, antara perusahaan dengan badan atau lembaga pers formal, tetapi sudah bermain dengan personal. Ujung tombak dari pers itu adalah wartawan atau jurnalis. Maka relasi atau kontak informal, maka salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Bentuk hubungan antar praktisi PR dalam sebuah lembaga atau perusahaan dengan persnya itu yang pertama, press release, press conference, press tour, press reception,
press room. Aktivitas PR keseluruhannya inilah yang menjadikan relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan atau pemberitaan. Jadi, ketika hubungan baik relasi terbangun dengan lembaga pers, dengan jurnalis atau wartawan yang sebagai ujung tombaknya, maka hubungan pertemanan yang muncul, hubungan yang baik memudahkan kita untuk mendesain atau mendudukkan bersama, menawarkan diri terkait dengan pemberitaan yang akan kita lemparkan ke mereka atau untuk ke masyarakat. Media relation pada prinsipnya membangun relasi, kemudian dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Jadi, kadang-kadang mustahil buat lembaga atau perusahaan untuk langsung bersentuhan dengan publiknya. Makanya kita butuh media agar setiap hal yang dihasilkan, setiap produk atau jasa yang kita produksi itu bisa sampai ke tangan mereka. Bisa sampai melalui berita-berita yang ditulis dan dipublis oleh pihak media. Hubungan dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap penting meskipun tidak terlibat secara langsung. Bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa dan pembuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral. Tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa yang sangat besar bagi masyarakat dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Adanya pejabat PR atau praktisi public relation yang khusus berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan sebenarnya bukan hal yang dilarang. Negosiasi bisa muncul di satu kapabilitas kepentingan, juga bisa bermain memanfaatkan keadaan. Itu bukan dalam ranah negatif, tapi bagaimana perusahaan bisa berjalan dengan stabil, sehingga hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tapi justru merespon positif. Tugas yang diemban oleh praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation yaitu: yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan atau stabilitas tidaknya perusahaan atau lembaga kita. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman satu sama lain, pemahaman Anda dengan setiap pemerintah, pemahaman pemerintah dengan pihak Anda. Yang terakhir yaitu mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan mengalami atau menghadapi krisis. Memuat Fraser Moore yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian ketika Anda menjadi seorang praktisi public relation yang akhirnya memiliki sebuah lembaga. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya-biaya yang tidak terduga yang besarnya melebihi produksi perpajakan yang tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang tidak kita inginkan bagi ruang gerak perusahaan kita. Government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama, mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan sehingga ruang gerak kita menjadi lebih besar. Yang kedua, membatalkan rancangan regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Fungsi-fungsi dari government relation sehingga menjadi satu keharusan yang dilakukan oleh praktisi PR-nya sebuah perusahaan atau lembaga. Yang pertama yaitu predictable, agar masa depan perusahaan kita, lembaga kita, organisasi dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi berkelangsungannya perusahaan sehingga kita tahu arah dan tujuan kita akan sampai di bagian mana. Yang kedua yaitu accountable, berarti kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakan perusahaan mengenai pajak intensif.
pemburuan, dan lain sebagainya. Itu sangat menentukan perusahaan. Yang ketiga yaitu legislasi. Legislasi berarti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Ini menjadi penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang akan dihasilkan bisa menjamin masa depan. Kepentingan yang ketiga yaitu customer relation, yaitu untuk meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Kemudian memperkenalkan produk-produk dengan kualitas yang memang punya jaminan, bukan hanya cerita atau janji, tapi memang memberikan bukti. Customer relation merupakan kepuasan pelanggan, maka ada dua bentuk dari customer relation ini. Yang pertama yaitu untuk memperkenalkan produk dan penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Jadi setiap keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tetapi dikelola sedemikian rupa. Contoh hubungannya dengan pihak pelanggan itu memberikan ucapan selamat, apakah selamat ulang tahun, selamat peresmian, selamat hari raya, kemudian apakah itu berupa kiriman kartu atau sekarang ini lewat media sosial dengan WA atau melalui IG. Bentuk yang kedua memberikan ucapan yang macam-macam tadi, selamat ulang tahun baru juga termasuk di dalamnya. Ketika memang ada pihak-pihak keluarga yang menikah, misalnya pemberian kalender, pemberian buku telepon, pemberian notebook, melakukan publisitas. Sekian penyampaian materi saya mengenai public external dalam public relation. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.